Kemarin yang DM jam 3 pagi juga saya terima-terima aja tuh. Ada tuh nggak tahu siapa DM jam 3 pagi. Baik, teman-teman, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi sama teman-teman di pagi menuju siang ini. Oke, teman-teman. Kemarin kita udah upload ke Spotify. Untuk selanjutnya saya pengen nanya dulu ke teman-teman, apa sih kendala teman-teman kemarin untuk upload di Spotify? Penyimpanan. Gimana? Gak bisa ngupload. Formatnya apa? MP4 apa MP3? Iya, harus di MP3 dulu kan. Gini teman-teman, saya mau ngasih tahu. Kalau formatnya MP4 hanya bisa diupload melalui website. Bisa melalui handphone, tapi formatnya MP3, AAC, WAV atau yang lainnya. Jadi hanya basisnya suara, teman-teman. Kalau MP4 khusus dan hanya bisa di website yang nanti teman-teman bisa akses di laptop maupun PC. Jadi nggak bisa lewat handphone. Gitu teman-teman. Kemarin ada yang WA ke saya, Pak, ini saya nggak bisa-bisa udah 2 hari. Kenapa nggak ngomong? Kan saya bilang kalau ada kendala kabarin. Saya bantu teman-teman. Saya pengen banget bantu teman-teman. Saya tuh pengen teman-teman tuh lebih keren gitu dari saya. Pengen banget saya teman-teman. Saya pengen teman-teman ini lebih maju gitu. Makanya kalau ada kendala, apapun kendalanya, mau dari penulisan, mau dari upload, bahkan konten, tanya aja ke saya. Saya bantu teman-teman, tenang aja. Jam berapapun, kemarin yang DM jam 3 pagi juga saya terima-terima aja tuh. Ada tuh nggak tahu siapa DM jam 3 pagi. Kalau saya mah santai aja. Nggak tahu kan kalau dosen lain mah mungkin responnya akan berbeda gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, santai aja, nggak salah. Buat saya sih nggak masalah, nggak masalah. Buat saya sih nggak masalah. Tapi kalau kedepannya nih nanti ada kendala lagi, kabarin aja ke saya, WA aja. Nggak perlu ragu, saya siap bantuin teman-teman. Siapa tuh kemarin jam 11 ada yang WA saya bales. Saya mau nanya, Pak ini saya bingung mentok bahasannya. Ngobrol aja nggak apa-apa, nanti saya bantuin. Bahasanya nanti kita kembangin lagi, mau kemana topiknya, gitu. Ada lagi nggak teman-teman sebelum kita masuk? Bobo dong, tidur dong. Masa saya nggak tidur? Emang saya siapa? Ayo teman-teman, ada nggak kendala sebelum kita masuk ke materi ini? Silahkan. Masih mungkin di sini yang belum upload siapa? Ke Spotify. Ada lagi yang belum upload? Gimana? Selain pakai CapCut, bisa ini ada Adobe Audition. Yang main bahasa itu yang CapCut tuh. Iya. Makanya saya nggak nyaranin CapCut kan kemarin. Bisa kan BandLab, BANDLAB. Kalau di laptop atau di PC ada Audacity, ada Adobe Audition. Banyak, teman-teman. Banyak banget aplikasi buat ngedit. Gak mesti CapCut. CapCut tuh formatnya MP4. Jadinya video. Suara teman-teman jadinya video. Uploadnya harus di website. Jadinya berat. Gitu. Benar. Ada lagi nggak? Yang belum upload siapa lagi? Coba. Saya mau tahu aja, nggak apa-apa. Oh, Gigi. Gigi ada kendala apa? Nggak, kendalanya apa? Nggak apa-apa. Nah, kenapa? Kan dari Google Drive. Oh, gitu. Terlalu abstrak. Bukan gitu, terlalu apa ya? Enggak. Berarti sekarang udah bikin yang barunya? Ya udah. Tapi maunya 10 menit. Ya udah nggak apa-apa. Upload aja dulu. Iya kan kita belajar, santai aja.
Ada lagi nggak yang belum upload? Masnya, Mbak Gigi, ada lagi yang belum upload ke Spotify? Emang kenapa belum? Kenapa? Berikan alasan. Gimana? Oh, bikin email lagi aja. Emailnya kan banyak, gampang. Masnya juga emailnya kan banyak. Saya yakin gak cuma satu email tuh banyak. Setiap orang. Jangan kan email, akun Instagram aja satu orang bisa 2. Oh, 3 malah tuh. Oke. Selanjutnya, teman-teman kemarin saya ngeliat nih, ada yang upload di story, itu asal naruh link aja. Saya nggak tahu siapa. Jadi dia bikin story, naruh link biar kita tap gitu. Nah, apakah itu menarik kalau kita taruh story terus link doang? Belum begitu menarik. Lebih menarikin lagi apa? Kita posting pakai cover art. Nah, kemarin ada beberapa nih yang posting, dia cover artnya nggak pakainya apa? Jadi di postingnya logo podcastnya, bukan cover artnya. Cover art kayak gimana? Ada yang cover art kayak gini doang. Kalau nggak kelihatan, buka Instagram saya, cari highlight MK Podcast. Ada yang foto awan doang cover artnya. Ada yang logo. Ini kan logo doang nih. Logo kan ini. Logo doang kan. Ngeliatnya kayak gini, logo doang. Kemarin saya ngeliat ada yang oke nih. Secara cover art. Kalau ini kan logo nih, ruang cerita. Kayak gini kan logo doang. Nah, ini cover art nih. Ada gambar, kalau enggak minimal tulisan yang menarik. Nah, ini cover art nih, teman-teman. Ini podcast kan? Nah, iya. Oh. Itu cover art. Tergantung sama yang judulnya berarti ya? Iya, benar. Cover art gantinya di mana sih? Rubahnya di mana? Teman-teman bisa buka aplikasi Spotify-nya. Yang ungu. Sekarang jadi Bisa, bikin dulu cover artnya. Bisa dong. Judulnya aja bisa dirubah, teman-teman. Ini ada yang foto kayak gini. Foto pemandangan sama kolam biru-biru nih. Nggak tahu kolam renang apa kolam lele. Ya kan? Nih, suara dalam kata. Ini kan logo. Bukan cover art. Kalau suara dalam kata gini doang. Logo yang diposting. Bukan cover art. Gimana sih caranya? Posting, bikin cover art. Bikin cover art. Bisa cek template-nya di Canva. Banyak, teman-teman. Ukurannya berapa sih cover art? 1080 kali 1080. Atau enggak feed Instagram di Canva. Itu udah kotak. Udah pokoknya persegi postingannya, teman-teman. 1080 kali 1080 px. Gitu. Nanti kalau udah dibikin, cover art ini tentunya menggambarkan isi podcast yang teman-teman produksi. Misalkan apa? Motivasi. Bikin aja ketik thumbnail yang bikin aja cover art yang menarik. Bagaimana caranya menghilangkan rasa malas? Sebenarnya kalau thumbnail ini atau cover art bisa dimulai dengan pertanyaan, fakta, dan juga opini. Jadi bisa ada 3, teman-teman, untuk dari cover art ini. Tergantung teman-teman bahas podcastnya, di dalamnya bahas apa aja. Gitu. Nanti teman-teman bisa bikin di Canva. Saya yakin lah teman-teman masalah desain mah jago. Apalagi bikin cover art doang. Bikin PPT aja pada jago-jago. Semester 5. Ya nggak sih? Biar teman-temannya tiap minggu nih cover artnya semakin bagus, makin bagus, makin bagus. Tujuannya apa? Biar yang ngelihat story-nya teman-teman ngeklik podcastnya teman-teman dan mendengarkan. Gitu. Ada lagi teman-teman kendalanya setelah cover art. Oh, judul teman-teman. Judul adalah yang menggambarkan isi podcast teman-teman. Judul teman-teman. Ingat ya. Jadi podcast teman-teman apa nih bahasnya? Misalkan bola, kuliner,
Itu judulnya tuh itu teman-teman. Kemarin saya kaget nih, tiba-tiba judulnya apa ini? Ini judulnya First Time, tanda seru. Hehehe. Udah bagus, tapi bagusnya lagi judul itu menggambarkan isi dari podcast yang teman-teman bahas. Misalkan motivasi, bola, politik, berita, apapun teman-teman. Apapun teman-teman. Tapi jangan first time, hehehe dong. Kayak kurang elok gitu dilihatnya. Orang pas ngeliat story teman-teman juga, first time, nge-like kali first gitu. Enggak teman-teman. Dan setelah judul teman-teman tentunya saya harap teman-teman kalau udah upload nanti di Spotify bikin teaser atau cuplikan dari podcastnya teman-teman. Suara aja nggak apa-apa. Suara aja, dibikin gelombang kan bisa, diedit. Yang saya informasiin sebelumnya, ya 10 detik oke, 30 detik oke, maksimal 1 menit. Nanti diposting di Instagramnya teman-teman. Dan ketika promosi di story maupun reels, saya harap Instagramnya tidak di private. Ketika di private, yang lihat ya cuma itu aja. Jadi nggak menyebar ke halayak luas. Audiensnya jadi ya orang yang follow teman-teman aja. Kurang gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Selanjutnya. Nanti habis ini teman-teman produksi podcast lagi. Kita lanjutin episode selanjutnya yang teman-teman ingin bahas. Dan dipastikan ada teaser podcastnya. Di-upload di Reels. Minimal di story teman-teman. Bikinnya gimana Pak? Di CapCut bisa. Di aplikasi editing yang lain bisa. Gampang. Bisa lah teman-teman, saya yakin gampang edit. Ya nggak Mas? Ngedit gampang kan Mas? Oh gampang kata Masnya. Ngedit mah gampang teman-teman. Selanjutnya nanti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa posting teaser dari episode kedua yang teman-teman buat. Terserah nih teman-teman mau posting episode keduanya bahas apapun, ikutin selera teman-teman aja. Kalau misalkan memang ada kendala, bisa kabarin saya lagi. Saya terbuka buat teman-teman, kapanpun teman-teman mau, kita bisa sharing, kita bisa diskusi. Ada lagi nggak kendalanya teman-teman? Ini Pak, nulis deskripsi. Nulis Deskripsi yang buat podcastnya. deskripsi podcast itu gimana sih ngisinya? Deskripsi itu menjelaskan podcast yang kita bahas. Misalkan podcast ini akan membahas hal titik. Nanti poinnya, sub bahasannya apa aja nih? Poin-poinnya, nanti akan bahas kuliner, spesifiknya kuliner di Kota Cirebon. Kota Cirebon memiliki kuliner A, B, C, D, E, E. Selanjutnya nanti akan saya bahas. Jangan lupa untuk follow dan terus dengerin podcast saya, gitu aja. Dan teman-teman kalau mau, dan bagi kamu yang ingin terhubung langsung dengan saya, bisa follow Instagram saya. Nah, sering kan deskripsi di YouTube tuh sering kayak gitu tuh. Nanti dikasih link. Jadi orang-orang yang ngeliat deskripsinya bisa follow Instagram kita. Kayak gitu teman-teman deskripsi isinya. Ada lagi nggak? Silakan teman-teman. Ada? Oke, kalau belum ada, pinjam spidolnya. Saya mau bantu teman-teman untuk gimana sih cara nulis skrip yang enak dibaca. Karena memang ada beberapa hal itu harus didetailkan teman-teman. Kayak misalkan nulis bilangan desimal atau yang lainnya teman-teman. Nah, di sini dalam penulisan naskahnya teman-teman, hal-hal kecil seperti misalkan penulisan dolar ini nggak ditulis kayak gini. Dalam naskah atau teks itu dolar tidak ditulis kayak gini, tapi ditulis dolar. Biar apa? Biar gampang bacanya. Kadang ada yang bingung ketika dikasih teks. Iya tahu dolar,
Tahu, tapi kan orang kadang-kadang mikir dulu. S-nya dolar kan di depan. Misalkan $1, $2. Kan kalau misalkan nulisnya begini sama $2 kan lebih mudah diucapkan $2 daripada $2. Kita tahu S itu dolar. Tapi kan lebih indah, lebih mudah dibaca itu ketika $2. Gitu aja. Pun USD, US dollar, yen, baht, mata uang. Itu teman-teman. Itu untuk kasus mata uang. Ada lagi teman-teman. Selain $2, tentunya ada beberapa desimal-desimal yang itu harus dibacakan. Kalau misalkan angka 1 doang, 1 orang, ya udah tulis aja 1 orang di teksnya. 2 orang, 3 orang, tulis aja. Kecuali angka yang di atas 3 digit. Kalau angka misalkan 999, ya udah ditulis aja 999. Kecuali misalkan 1123. Nah, ditulisnya tuh dalam kurung 1000 bla 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 bla. Didetailin teman-teman. Itu yang 4 digit. Berapa teman-teman? 5%. Tuh kan loading kan? Nggak tahu nggak kelihatan, nggak tahu emang loading. Nah, lebih enak ditulis enak mana? 5 terus persen atau tulisan 5% dibacanya kalau di teks. 5% kan? Bukan 5 terus persen. Kita tahu sih 5%, tapi lebih enak di tulisannya, di teksnya tuh ada 5% dijelasin. Teman-teman. Kayak gitu. Kecil sih. Teknis tapi ini yang kadang-kadang orang tuh aduh, saya salah lagi ngucapinnya. Kadang-kadang loading pas lagi rekam, ini 5% sih, tapi kan jadinya loading ya. Gitu, teman-teman. Oke, ini untuk penulisan. Selanjutnya, tadi saya udah bahas cover art, teman-teman. Silahkan nanti cover artnya diperbaiki di episode selanjutnya. Mau episode pertama diperbaikin, gak masalah. Mau pas episode kedua diperbaikin, gak masalah. Karena saya paham, saya mengerti, kita di sini sama-sama belajar, teman-teman. Ada lagi nggak teman-teman kendalanya teman-teman? Sini pengen banget bantuin teman-teman. Ada nggak kendalanya apa lagi? Kalau misalkan tadi masnya nanya, gimana sih bikin bridging? Gimana sih bikin transisi dari sebuah pernyataan ke pernyataan selanjutnya? Gimana sih caranya bikin bridging transisi dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2? Tergantung konteksnya apa yang akan dibahas. Misalkan, masnya bahas apa kemarin? Perpustakaan. Perpustakaan. Pertanyaan pertamanya apa? Berdirinya. Pertanyaan keduanya? Pertanyaan keduanya, sebelum si yang saya wawancara ini jadi ketua sama setelah jadi ketua itu belum usahanya apa? Oke. Kan masnya nanyain nih, awal mula berdiri perpustakaan. Maaf, perpustakaan apa? Perpustakaan Ceria gimana sih? Nanti ini dengerin kan si narasumbernya segala macam. Kadang-kadang ada kata-kata yang dikeluarin sama narasumber yang kira-kira bisa dipancing untuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi nanti bisa nyambung. Kalau tadi ini pertanyaan pertama misalkan gimana sih? Ceritain dong berdirinya perpustakaan Ceria ini. Nanti udah ceritain tuh, baru dia masuk. Wah, kalau emang berdirinya untuk bridging. Materinya garing gimana, Pak? Materinya garing. Ya, pematerinya. Pematerinya. Si yang diwawancara itu. Ini, saya dulu pernah kejadian kayak gini. Dulu saya wawancara, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang enggak. Saya pernah wawancara, saya nggak tahu itu girl band itu, iya yang perempuan. Saya nggak tahu girl band itu udah di media training atau belum. Biasanya sih kalau musisi udah ada media trainingnya. Gimana caranya menjawab pertanyaan dari media. Saya pernah yang dirasakan oleh masnya.
Nanya apa, jawabnya dikit. Nanya apa, jawabnya dikit. Gimana sih cara ngatasinnya? Capek kita mancingnya. Nah, itu dia. Gimana caranya? Capek memang, tapi harus. Apalagi ada tuntutan pekerjaan. Gimana caranya? Saya ngelihat dulu nih, ini kan kondisinya narasumbernya banyak ya. Apalagi nih girl band. Oke, saya cairin. Gimana caranya? Masuk aja. Saya mau tahu, gue mau tahu dong. Di sini di antara kalian semua yang suka telat kalau latihan siapa sih? Ini. Saling nunjuk mereka. Dari situ mulai cair. Di sini siapa sih yang kalau lagi latihan suka salah-salah terus koreografinya? Oh, yang ini. Akhirnya tunjuk-tunjukkan mereka. Mulai itu cair. Habis sudah cair, baru masuk lagi ke pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan. Effort memang, usaha memang, tapi gimana kita membaca sebuah keadaan? Kita nih harus siap nih sebagai host atau MC. Harus siap pertanyaan banyak. Syukur-syukur 5 pertanyaan bisa jadi sejam. Kalau 5 pertanyaan jadi 2 menit, 3 menit, apa nggak pusing? Makanya dibutuhkan apa? Riset, teman-teman. Kita harus tahu dulu narasumber kita siapa, sukanya apa, dan dia kegiatannya sehari-hari apa. Cari hobinya. Kadang memang orang ketika dibahas suatu topik, misalkan orangnya pustakawan, jawabnya irit. Jawabnya irit aja. Ketika disenggol hobinya, jawabannya panjang. Coba deh, hobinya apa? Cari tahu dulu teman-teman. Kesibukannya apa? Dulu saya pernah sebelum wawancara sama musisi, saya ngobrol dulu. Hobinya apa? Main burung, teman-teman. Ikut lomba burung di Bima tuh situ belakang. Kalau sore-sore, musisi loh. Musisi hobinya main burung di belakang tuh di Bima. Tahu kan teman-teman kalau sore ada Bima tuh, ada lomba burung. Nah itu, tanya. Oh, seneng burung ya? Iya, emang burung apa sih yang disuka? Apakah lovebird, apakah kutilang atau yang lain, ya kan? Atau jalak, segala macam. Dari situ, akhirnya dia mulai cair. Makanya kan dari awal saya bilang, cari tahu dulu, riset. Sebelum wawancara, riset orangnya dulu. Riset di mana? Sosial media, LinkedIn, Facebook, segala macam banyak. Digital tuh gampang banget dicarinya. Teman-teman bisa stalking orang-orang banyak. Mungkin teman-teman udah tahu lah. Dulu saya gimana, dulu saya siapa. Ada yang beberapa orang yang stalking. Kan jadi tahu jadinya. Oh, dulu sih gini nih orangnya. Oh, dia dulu latar belakangnya A, B, C, D, E. Akhirnya kan jadi tahu, jadi kenal. Dari situ bisa timbul pertanyaan. Gitu teman-teman. Dan jangan lupa lihat juga sebelumnya. Kalau misalkan memang dia orang yang cukup lumayan terkenal, teman-teman bisa lihat wawancara sebelumnya. Di YouTube, di Instagram, cari aja. Bener. Bahkan kalau misalkan saya pernah ngagetin musisi, dia nih mungkin lupa atau gimana saya nggak tahu. Saya ngasih tahu lagi, saya nge-recall. Gimana teman-teman band lu yang dulu pernah dibikin? Jadi dia nih dulu sekarang adalah musisi hip hop. Dia dulunya punya band tahun 1990-an. Udah lama banget. Saya dapetnya dari mana? Dari YouTube, teman-teman. Dia kaget. Loh, kok tahu katanya? Orang membernya udah pada bubar, ada beberapa yang udah nggak ada juga. Kaget lah dia. Kok bisa tahu? Riset, teman-teman. Riset. Gitu. Sering-sering cari tahu di podcast orang. Baca-baca, nonton, apapun itu. Baca boleh. Baca caption, boleh. Tapi orang yang kita wawancarain. Kadang-kadang dari caption orang itu, bisa timbul pertanyaan. Kemarin lu ngomong kayak gini di caption lu. Maksudnya gimana sih? Nah, dari itu bisa panjang tuh. Iya, jadi caption yang gue pakai atau hashtag yang gue pakai menjelaskan kalau A, B, C, D, E ini adalah sesuai nih sama prinsip hidup gue. Dari situ, teman-teman bisa masuk ke topik yang teman-teman pengen bahas. Gitu, teman-teman. Caranya riset. Cari tahu hobinya, cari tahu dia senangnya apa. Apakah main burung, main cupang. Iya kan? Banyak, teman-teman. Bisa dilihat di sosial media. Baik, teman-teman. Ada lagi yang bertanyain nggak? Silakan. Kalau kita udah di media besar, podcastnya udah ada. Yes. Terus panggil orang. Nah, awalnya digade. Jadi juga bisa tetap. Nah, itu mas mending kita post apa nggak, Pak? Kalau posting, otomatis kan orang garing podcast
juga males gitu. Oke. Sebenarnya Di kalau sisi lain yang menghargai yang dari wawancara. tapi nggak masalah sih. Selagi itu memang bahasannya nggak oke, karena memang banyak podcast-podcast besar juga yang akhirnya beberapa episode nggak naik. Prosedur aja kan banyak yang nggak naik. Ya kan, dari bocoran-bocoran dia ngomong podcast sama A, nggak naik, B, nggak naik, C, nggak naik. Tetapi nanti kita komunikasiin. Ke narasumbernya, ini kayaknya kurang deh. Gua nggak perlu naikin gimana? Boleh nggak? Apa mau kasih opsi? Apa mau kita retake? Kita take ulang lagi, tapi bahasan yang lain. Gitu. Bisa jadi solusi. Kemarin saya gitu teman-teman, saya bikin podcast sama teman saya berempat sama saya. Saya udah tag 1 jam teman-teman. Ternyata gagal. Soundnya double, masalah teknis. Mic-nya jadi itu ada 4, ada 1 yang delay. Ngulang lagi saya, sejam lagi. Capek memang. Mikir pertanyaan selanjutnya, apalagi nggak mungkin saya bikin pertanyaan yang sama di episode yang sebelumnya yang salah itu. Kan di episode kedua harus bikin pertanyaan lagi, mikir lagi, nanyain apa lagi ya? Kayaknya tadi udah semua deh, udah sejam 6 menit ngobrol berempat teman-teman, sejam 6 menit ngulang lagi. Oh, itu kan nyiapin backup gitu toh. Sayangnya kurangnya saya itu belum seprepare itu. Saya belum begitu menyiapkan, akhirnya ada kejadian kayak gitu. Memang akhirnya dari sini saya pun belajar. Ketika kita udah nyiapin 5 pertanyaan, alangkah indahnya kita menyiapkan 20 pertanyaan teman-teman. Karena kita nggak tahu nih apa yang nanti kita hadepin. Memang prepare itu penting, alat-alat dicek-cekin. Kemarin saya udah prepare, udah oke, pas di tengah jalan ternyata nggak begitu baik. Menit pertama oke, menit kedua sampai menit ke 60 sekian itu terjadi kendala teknis, dan di mana harus tag lagi teman-teman. Begitu. Dan misalkan teman-teman, saya kalau lagi mau baca teks kadang-kadang kaku. Ada nggak sih latihannya biar baca teks ini nggak kaku? Teman-teman bisa latihan huruf konsonan A, I, U, E, O, teman-teman. A, I, U, E, O. Gede-gede bacanya teman-teman. Ya, dibuka A, I, U, E, O. Terus aja diulang. Dan senam muka. Senam muka gimana? Sejelek-jeleknya muka teman-teman. Gak apa-apa, senam muka aja misalkan. Sejeleknya teman-teman, gak apa-apa. Gak apa-apa teman-teman. Senam muka ya. Biar apa? Biar kalau ngomong, ininya nih lebih luas, lebih fleksibel. Iya benar, kayak gitu. Terus jangan lupa biar lidahnya nggak keserimpet. Kayak gitu teman-teman. Biar nggak keserimpet ngomongnya. A, I, U, E, O, R. Pokoknya senam muka. Biar apa? Biar fleksibel teman-teman. Ngomongnya biar enak. Kayak gitu. Jangan lupa senam muka, senam mulut, senam lidah. Lidahnya Ini juga ada latihan itu ya? Yes, benar. Sama aja kayak siaran teman-teman. Sebelum siaran, penyiar ini disiapkan untuk latihannya dulu nih. Senam mukanya dulu sebelum ngomong. Karena masa lagi on air, tiba-tiba keserimpet mulutnya, lidahnya keseleo. Kan jadi yang denger kurang enak ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi sebelum baca teks, nanti latihan dulu, senam muka, senam lidahnya teman-teman, biar nggak keserimpet. Baik teman-teman, ada lagi nggak? Silakan. Saya mau tahu nih keluh kesahnya teman-teman. Oke lah, tadi kendalanya email banyak, bisa pakai email yang lain, nggak masalah. Pakai email, satu orang kan emailnya nggak cuma 1 ya, banyak. Bikin juga gampang gitu. Silakan, ada lagi nggak kendalanya teman-teman? Ada nggak? Memori penuh kan bisa pakai Google Drive, Mbak. Aplikasinya jangan yang berat-berat. Jangan CapCut, BandLab aja. Kalau orang-orang yang podcast daripada gede kayak user, PWK,
yang lain lah sama Deddy Sumargo. Kalau misalkan udah ngobrol podcastnya, cuma tiba-tiba ada satu hal yang dari narasumbernya tuh minta untuk kayak jangan diupload deh, kalau kayak gitu tetap profesional ya si narasumbernya di bawahnya atau ya udah nggak diupload, tapi kan jadinya kayak sayang gitu loh, mungkin rugi di si pemilik podcastnya. Bener. Satu sisi rugi, tapi profesional. Kalau misalkan diupload, kita mikir kemungkinannya apa? Apakah menjadi bahaya? Apakah dengan kita upload citra podcast kita bisa jadi buruk? Kita pikirin nih, positifnya apa kalau kita upload? Kalau negatifnya nggak kita upload apa? Makanya ada orang yang ngomong ketika up sesuatu di internet, ketika mengunggah konten di internet, anggaplah orang-orang di seluruh dunia dengerin konten kita. Karena kita nggak tahu ketika kita salah ngomong, orang ngeklip, taruh di posting, di repost sama dia jadi viral. Emang nyangka? Di luar dugaan. Makanya dari itu, kalau misalkan memang ada kendala kayak tadi, ini diupload nggak ya, coba dipertimbangin. Kalau misalkan memang udah profesional, ya udah dibayar. Nggak apa-apa rugi sekian juta daripada citranya buruk, brand kabur. Kalau brand kabur ruginya kan bisa lebih. Mending 1-2 brand yang cabut. Kalau semuanya podcast besar gitu kan, kita mulai aja di tabletnya 1, belakangnya 2, belakang narasumber 3, samping narasumber 4. Banyak. Itu yang di podcast, belum yang di Instagram, belum yang di TikTok, belum yang lain-lain. Banyak hal lah yang memang perlu dipertimbangkan, apalagi sebelum ngupload konten. Ingat ya teman-teman, anggaplah ketika teman-teman upload di media sosial, anggaplah seluruh orang di dunia ini akan tahu, ngelihat, dan dengerin kontennya teman-teman. Karena kita nggak ada yang tahu potensi hal-hal yang viral itu kayak gimana. Iya, benar sekali. Baik teman-teman, ada lagi nggak? Oke, kan kalau misalkan kita mau proses itu berjalan, saya pengen menggunakan narasumber itu harus dibayar. Tergantung. Kalau misalkan narasumbernya saya pengennya dibayar, ya dibayar. Kalau pengen yang gratis, cari aja yang mau dibayar secara sukarela. Gitu. Kan Kalau narasumbernya Bapak gimana, Pak? boleh gratis. Silakan. Saya mau bantuin teman-teman, tapi dengan satu syarat, harus riset dulu. Biar teman-teman tahu nih, saya ini gimana, hobi saya apa. Gak apa-apa, undang saya siap, gratis teman-teman. Buat teman-teman gak usah bayar, gak usah bawain saya minum, saya bawa minum sendiri. Serius, saya bersedia banget. Bahkan teman-teman kalau misalkan lagi pengen tag, Pak, saya pengen tag, temenin dong Pak. Kalau misalkan ada yang salah, kasih tahu bagian mana. Nih Pak, skrip saya kayak gini. Baiknya gimana ya Pak? Saya pengen ada transisinya biar halus. Gimana caranya? Diskusi aja. Gampang, gratis teman-teman, nggak bayar sama saya sepeser pun, tidak dipungut biaya, ya kan? Karena kan teman-teman udah bayar UKT di sini, ya nggak? Baik teman-teman, ada lagi nggak teman-teman? Mungkin misalnya bisa kan ada cuplikan. Yes. Berarti itu kita diselesaikan dulu ya. Iya, udah selesai dulu. Kita dengar lagi nih, evaluasi. Kira-kira yang kurang apa? Kedua, sambil dengerin bagian mana ya yang menurut Mbak ini menarik. Pasti dong di setiap kita bikin podcast adalah 1 atau enggak 2 kalimat yang menarik. 1 kalimat 10 detik nggak apa-apa. 1 kalimat 15 detik nggak apa-apa, posting aja. Kan yang bagian menarik maksimal 1 menit. Gitu. Jadi pastiin teman-teman, kalau misalkan, Pak gimana sih cara bikin bagian menarik? Tulis aja. Yang menurut teman-teman menarik apa di skripnya? Wah ini kira-kira oke nih kalau jadiin clipper nih. Oke nih kalau dijadiin teaser atau trailer podcast. Kan teman-teman yang bikin teksnya. Teman-teman yang bacain. Teman-teman yang tahu dong ini menarik apa enggak. Bukan begitu Mbak? Ada lagi? Silahkan teman-teman. Saya pengen bantuin teman-teman. Ayo, mau apa? Silahkan.
bikin pertanyaan di teks. Makanya banyak podcaster besar pakai apa? Teleprompter di depannya. Kalau belum ada teleprompter gimana? Pakai cue card. Kalau nggak pakai cue card gimana? Pakai aja handphone. Dibikin pertanyaannya 1, 2, 3, 4 sambil baca. Oh gitu ya, wih seru banget. Tapi ini kalau misalkan gua ngeliat nih fakta lu nih, ini kemarin lu habis ikutan acara ini nih. Wih, kayak oke banget nih acaranya, mahal. Emang seseru apa sih acaranya? Dari situ masuk. Gitu aja. Sambil gimmick ngeliat handphone kayak. Padahal kita baca pertanyaan. Gitu teman-teman. Banyak bisa disiasatin semuanya, bisa diakalin. Ada lagi nggak teman-teman? Intonasi ya, jangan lupa teman-teman. Bacanya gimana biar intonasinya oke. Karena ketika intonasinya oke, pendengar juga nggak lepas dengerin kita. Kalau monoton, halo selamat pagi semuanya, ada saya Ari Santoso di sini yang bakal bantuin teman-teman. Emang enak kayak gitu. Beda kan misalkan, halo teman-teman, saya Ari Santoso, pagi ini saya akan bantuin teman-teman untuk mengenal apa itu podcast. Jangan lupa teman-teman, intonasi ketika bikin podcast. Banyak soalnya saya dengerin juga, intonasinya butuh dilatih lagi. Udah oke, tapi butuh dilatih lagi teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa, butuh waktu aja untuk penyesuaian. Semua orang bisa kok, suaranya oke-oke semua, punya karakter semua. Dilatih intonasinya aja, cukup. Gitu teman-teman. Nanti saya bantu apresiasi teman-teman. Setiap teman-teman yang tag saya ingin apresiasi. Biar teman-teman dunia maya saya tahu juga ada loh podcast teman-teman. Kan kita nggak ada yang tahu ya relate atau enggak podcastnya teman-teman. Karena setiap orang punya karakternya masing-masing, punya keinginannya masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Siapa tahu ada yang cocok, akhirnya nempel terus sama teman-teman. Bahkan tiba-tiba kan nggak ada yang tahu, ada brand yang nempel sama teman-teman. Wih, podcastnya sedih nih. Tiba-tiba ada brand tisu masuk. Kalau kamu sedih, kamu bisa nih pakai tisu ini, karena tisu ini punya kelebihan A, B, C, D, E, menyerap lebih daripada tisu-tisu lain. Kan bisa kayak gitu. Nah, ini juga teman-teman. Kalau misalkan nanti ada brand yang nempel nih sama teman-teman, gimana sih cara halus masuknya? Kan banyak tiba-tiba brand-brand besar ada lagi ngobrol misalkan masalah politik. Dari politik tapi pengen promosiin tentang aplikasi keuangan. Nah, gimana tuh caranya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Gimana ya cara bridgingnya dari kita lagi ngomongin politik masuk ke promosi aplikasi keuangan? Berita politik ke aplikasi keuangan. Tadi bisa inflasi masuk, ekonomi bisa masuk. Memang Indonesia ini ekonominya lagi sedang membahayakan. Tapi biar kamu ekonominya tidak membahayakan, yuk kita install aplikasi keuangan ini biar memonitoring keuangan kita. Tentunya aplikasi ini bisa bantu kamu loh untuk A, B, C, dan D. Bisa. Dan hindari kata mungkin. Mungkin kan orang ragu jadinya. Kok ragu sih? Yang bacainnya gimana? Terus misalkan gimana caranya bridging? Saya nih podcastnya didengerin pagi hari. Wah, Cirebon nih cerah banget. Lebih cerah lagi masa depan kita untuk merencanakan planning umroh ke depannya. Bisa tuh masuk. Kenapa sih harus umroh? Misalkan diatur, karena aktor ini punya keunggulan A, B, C, dan D. Semuanya dipermudah, harganya murah. Masuk teman-teman ke situ. Dulu soalnya saya pernah juga di radio, patah sengaja memang. Jadinya bridgingnya unik. Pagi hari, wah Cirebon nih, cerah banget. Paling enak, cocok nih pagi-pagi ini kita umroh. Patah dong.
Itu kalau dipatahin kayak gitu teman-teman. Satu sisi lucu, tapi orang-orang yang jadi terngiang-ngiang, jadi aneh. Tapi orang nempel, oh iya umroh. Pagi-pagi umroh, siapa yang kepikiran? Ada sih yang banyak duit, tapi pagi-pagi kepikiran bangun tidur, umroh enak kali hari ini. Ada sih yang kepikiran orang-orang kaya. Dulu saya begitu teman-teman. Terus misalkan teman-teman mau bacain fakta. Faktanya apa? Misalkan cowok terpedas di dunia. Kita cari tahu cowok terpedas di dunia namanya siapa? Websitenya apa? Misalkan dulu ada nama websitenya malasbanget.com. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, ada yang belum dengar juga. Nah, dia nyimpulin tuh di situ ada pria terpedas di Indonesia, di dunia. Namanya Li Yongzi asal Guangzhou, China. Kenapa dia jadi pria terpedas? Karena di rumahnya dia punya 40 macam cabai di halamannya. Jadi rumahnya kecil, halamannya luas banget teman-teman. Masuk ya dari siaran. Shelteran 5.3 FM, The Power Hit Station. Selamat pagi, Shelter Mania. Masih bersama Hari Santoso. Masih jam 8 pagi, paling enak jam 8 pagi itu untuk sarapan. Setiap orang nih sarapannya beda-beda. Ada yang senangnya berkuah panas, ada yang pengennya kering-kering, gorengan, dan ada orang yang sukanya pedes-pedes. Tapi kamu tahu nggak sih ada pria terpedas di dunia? Ini dari malasbanget.com, namanya Li Yongzi, asal Guangzhou, Cina. Jadi dinobatkan menjadi pria terpedas di di dunia karena punya 40 macam cabai di rumahnya sendiri. Nggak kebayang ya teman-teman, betapa banyaknya di rumahnya dia. Cabainya banyak banget, nggak kebayang tuh. Ada 40 cabai-cabean. Masuk ting. Selesai, lanjut ke topik selanjutnya. Kayak gitu. Itu kalau dari siaran kayak gitu teman-teman. Dan di podcast juga mirip-mirip sebenarnya sama siaran itu. Kalau udah masuk pancren tadi, wah enak ya di rumahnya, ada 40 cabai-cabean, masuklah ke topik selanjutnya. Topik yang teman-teman pengen bahas apa. Nah, untuk pengalihan kalimat buat masuk ke topik ini, Oke, topiknya dari mana ke mana? yang tadi sebenarnya kayak awalnya kan ngebahas cabai tuh, tapi kita pengen ngebahas apa gitu. Mau bahasnya apa? Bisa ya. Contohnya, tisu. Iya, boleh. Wah, banyak ya 40 cabai-cabean di rumahnya. Gak kebayang kalau makan sekeringetan apa. Tapi kalau keringetan cocoknya ini pakai tisu, misalkan nice. Karena tisu nice ini gampang banget nyerap keringetnya. Lanjut lagi, misalkan mau bahas apa lagi? Benar sekali, saling dikaitkan teman-teman. Kadang kita misalkan ngobrol sama narasumber tuh ada kata-kata yang enak nih, kita jadiin pertanyaan selanjutnya. Kayak misalkan kemarin saya nanya ke teman saya, dia musisi hip hop. Saya nanya awalnya, kalau misalkan orang-orang tetangga kamu ini nggak tahu kamu adalah musisi hip hop, kamu ini apa pekerjaannya? Yang tetangga kamu tahu. Misalkan kalau misalkan tetangga tahu saya bukan musisi hip hop, ya berarti saya cuman kerjanya misalkan jadi barista. Oh, kenapa barista? Iya, barista tuh A, B, C, D, E. Emang aneh sih. Orang kenalnya barista. Iya sih emang aneh. Tapi ada gak sih hal aneh yang lu ingat sampai sekarang? Apa itu hal anehnya? Nah, nyambung tuh ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya kalau udah, semua balik lagi ke jam terbang. Sebenarnya kalau udah ketemu pertanyaan utamanya apa, habis itu pertanyaan ini bisa ngalir. Sama aja kayak di tongkrongan. Bahas politik, ujung-ujungnya bahas nabi. Iya, makanya kalau jauh buat balik lagi ke pembahasan itu susah. Nah, kalau mau balikin lagi, ya kan, misalkan bahas apa, ujungnya mentoknya di mana? Misalkan nabi, nabi mau balikin kemana? Balikin topiknya. Cerita kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, aduh, emangnya berat banget nabi itu kehidupan sehari-harinya. Ya ditimpuk lah sama orang, ya diejek-ejek lah. Tapi kalau kehidupan lu sendiri gimana sih? Berat nggak sih ngejalanin hidup hari ini? Biar apa? Mulus transisinya. Transisinya enak, halus teman-teman. Masuk dari poin A ke poin B gampang.
pelan-pelan kita belajar transisi lah. Karena